Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Sistem Hukum Indonesia. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-6. Dan kali ini tema kita, topik perkuliahan kita hari ini adalah tentang hukum pidana. Nah, secara pengertian hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau yang berhubungan dengan pemberian hukuman atas kejahatan, di mana tujuannya agar dalam penerapan hukuman sebagai sanksi atas tindakan kejahatan berjalan dengan aturan yang ada dan sebaik-baiknya. Nah, hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP beserta undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemidanaan yang berlaku umum, yaitu kepada seluruh rakyat atau warga Indonesia. Sehingga tidak ada lagi dualisme hukum seperti pada masa penggolongan penduduk Indonesia, sekaligus juga penggolongan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan. Nah, khusus tentang hukum pidana berlaku untuk semua golongan karena telah menjadi unifikasi hukum sejak Januari 1918. Nah, adapun jenis-jenis perbuatan pidana yang terjadi di dalam masyarakat, maka hukum pidana dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yang sering kita dengar dengan pidana umum, yaitu jenis hukum pidana ini berlaku untuk umum. Artinya tidak hanya berlaku pada golongan penduduk tertentu saja, tetapi berlaku untuk semua golongan penduduk, ya, baik sipil maupun militer. Nah, yang kedua yaitu pidana khusus. Nah, hukum pidana khusus ini berkaitan dengan perbuatan yang dapat dihukum secara pertanggungjawaban perbuatannya tetapi bersifat khusus. Sifat khususnya ini dapat dilihat dari penerapan hukumannya. Hanya dapat dilakukan kepada golongan tertentu saja dan jenis perbuatan tertentu saja, seperti hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, dan lainnya. Jadi dia bersifat khusus untuk kasus tertentu dan juga untuk orang tertentu. Nah, perbuatan pidana tidak sama dengan perbuatan biasa. Perbuatan pidana ini disebut juga dengan delik. Ya, kita sering mendengar itu delik, yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Jadi delik itu perbuatan yang diatur oleh undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan dilarang itu dilanggar, maka akan dapat hukuman atau pidana. Oleh karena itu, perbedaannya dengan perbuatan biasa adalah dari segi dasarnya. Perbuatan pidana diatur oleh undang-undang, sementara perbuatan biasa tidak diatur oleh undang-undang. Pengaturan oleh undang-undang inilah yang dijadikan dasar apakah perbuatan tersebut jenis pidana atau tidak, yang dikenal dengan azas legalitas atau principle of legality. Maksudnya adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman apabila tidak ada diatur terlebih dahulu oleh undang-undang. Sekali lagi, tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman apabila tidak ada diatur terlebih dahulu oleh undang-undang. Nah, dikenal juga dengan azas nullum delictum nulla pona sine propria lege. Ya, pernah dikemukakan oleh Ansen von Perbach, ya. Ini selaras dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Perbuatan pidana itu harus tercantum di dalam undang-undang pidana itu bahwa perbuatan itu memang dilarang, ya, ada di dalam undang-undangnya. Nah, dengan demikian indikator suatu perbuatan pidana adalah yang pertama, ya, sekali lagi, dengan demikian indikator suatu perbuatan pidana adalah yang pertama, suatu perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang. Contohnya pasal 362 KUHP dilarang mengambil barang milik orang lain
baik seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Ya. Jadi tercantum di dalam pasal 362 KUHP, dilarang mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Itu perbuatan pidana ya, mengambil barang orang lain. Kemudian pasal 338 KUHP menyebutkan dihukum pidana seseorang yang merampas jiwa orang lain ya. Jadi membunuh itu perbuatan pidana ya, karena ada dalam undang-undang dilarang merampas jiwa orang lain. Baik, yang kedua, adanya kesalahan atas perbuatan dilakukan seseorang tersebut, yaitu telah melanggar ketentuan undang-undang. Oleh karena itu dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu, karena seseorang tidak akan dapat dihukum tanpa ada kesalahan yang dilakukannya. Azas ini dikenal istilah Genstrafsonderschuld. Tidak ada hukuman pidana yang dapat diterapkan tanpa ada kesalahan yang dilakukannya. Nah, yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat diterapkan pertanggungjawabannya. Artinya, orang tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak semua orang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena tidak termasuk subjek hukum, seperti anak-anak, orang gila, orang yang di bawah pengampuan, seperti yang tercantum di dalam pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Jadi ada juga syarat-syarat seorang itu untuk di perbuatan dia itu harus dipertanggungjawabkan atau bisa dihukum ya. Tentu pengecualiannya adalah apabila itu anak-anak, orang gila ya, dan sebagainya, yang itu juga diatur di dalam undang-undang ya. Yang jiwanya cacat ya, dalam tubuhnya terganggu karena penyakit ya, tidak dipidana. Jadi semuanya ada ketentuan di dalam undang-undang siapa saja yang bisa dikenakan hukum pidana. Kemudian hukuman menurut KUHP ya, jenis hukuman yang dapat diterapkan pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana diatur dalam pasal 10 KUHP. Yaitu yang pertama, pidana atau hukuman pokok. Penerapan pidana pokok dapat diterapkan bersama-sama dengan pidana tambahan atau sendiri-sendiri. Namun kalau khusus pidana pokok saja tidak dapat diterapkan bersama-sama, sehingga kalau ada suatu perbuatan yang diancam dengan pidana berlapis, maka penerapannya dipilih jenis hukuman maksimum ya, maksimal khusus, seperti penerapan pidana pencurian pasal 362 KUHP diancam hukuman setinggi-tingginya 5 tahun, penggelapan 4 tahun. Pidana pokok terdiri dari A. Pidana mati, B. Pidana penjara, C. Pidana kurungan, D. Pidana denda ya. Kemudian yang kedua, pidana tambahan. Pidana tambahan tentu harus ada pidana pokoknya, sehingga pidana tambahan adalah setelah ditetapkannya pidana pokok sehingga penerapannya secara bersama-sama. Misalnya, seseorang yang melanggar pasal 338, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara 15 tahun penjara, ditambah hukuman pencabutan hak-haknya untuk memilih dan dipilih. Dicabut hak politiknya, samping dia dihukum pidana 15 tahun. Ya, berarti hukuman pokoknya 15 tahun, hukuman tambahannya adalah dicabut hak politiknya untuk memilih dan dipilih, cabut haknya sebagai warga negara, hak politiknya. Hukuman tambahan perampasan barang-barang tertentu ya, diterapkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana tertentu. Misalnya perbuatan kejahatan pemalsuan uang, dihukum pidana 10 tahun penjara, ditambah dengan perampasan barang-barang yang digunakan untuk proses pemalsuan uang tersebut,
dan dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk dihancurkan ya. Jadi untuk perampasan barang-barang tambahan itu ya kepada seseorang melakukan perbuatan pidana ya berupa perampasan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana itu sesuai dengan perintah pengadilan juga bisa dimusnahkan ya. Itu sering kita lihat pembuatan barang-barang untuk pembuatan uang palsu ya, minuman keras ya dan sebagainya ya, itu bisa dilakukan perampasan dan pemusnahan. Nah, pengumuman putusan hakim sebagai hukum tambahan ya berkaitan dengan setelah hukuman pokok ditetapkan, maka hakim dapat memerintahkan agar putusan tersebut diumumkan dalam hal ini surat kabar agar dapat diketahui oleh publik bahwa seseorang telah dihukum. Nah, dengan pengumuman ini akan menambah efek jera juga bagi pelaku kejahatan karena orang akan banyak mengetahui perbuatannya sehingga akan membuat malu pada dirinya ya. Efek jera lah ya. Nah, setelah menjalani hukuman nanti ya diharapkan lebih bersikap hati-hati ya dalam kehidupan dalam masyarakat, yaitu namanya sanksi sosial ya. Jadi pelaku kejahatan itu ya walaupun ada etikanya ya, pelaku kejahatan itu dalam media juga telah diatur dalam undang-undang ITE dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya adalah itu semacam sanksi sosial ya, supaya orang jera dan malu untuk berbuat kejahatan. Nah, sistematika KUHP ya, KUHP yang dijadikan pedoman dalam menentukan perbuatan pidana serta jenis hukuman apa yang diterapkan terdiri atas 3 buku ya. Jadi KUHP itu terdiri atas 3 buku, masing-masing mengatur tentang. Jadi sistematika KUHP buku 1 yaitu bagian ketentuan umum pasal 1 sampai 103 itu mengatur tentang lingkungan kekuasaan berlakunya KUHP, jenis hukuman yang digunakan, pengecualian dan pengurangan serta penambahan pidana, percobaan, penyertaan, gabungan perbuatan dan yang lainnya. Itu di buku 1 ya. Buku 2 bagian kejahatan pasal 104 sampai 488 yang mengatur masalah pencurian beserta pidananya, penggelapan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Selanjutnya buku 3 yaitu bagian pelanggaran pasal 489 sampai 570 yang mengatur tentang jenis perbuatan yang dikategorikan pelanggaran. Perbuatan pelanggaran ini tidak sama dengan perbuatan pidana hukuman. Yang dapat ditetapkan adalah bukan penjara tetapi denda atau kurungan. Nah, berdasarkan apa yang telah kita sampaikan ada poin-poin penting yang untuk dipelajari ya, dipahami sehingga nanti dapat kiranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan pada hari ini dengan baik, dengan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan ini ya. Jadi kita ingatkan lagi, tadi kita sudah bicara tentang pengertian hukum pidana ya, apa itu hukum pidana dan bagaimana hukum pidana itu berlaku di Indonesia sejak dulunya pernah ada pemisahan ya, penggolongan penduduk. Nah, sekarang sudah disamakan ya, bahwa berlaku untuk semua golongan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga tadi kita sudah bicara tentang jenis perbuatan hukum ya. Apakah itu pidana umum atau pidana khusus ya. Ada pidana umum yang berlaku untuk semuanya, baik sipil maupun militer ya. Kemudian hukum pidana khusus ya, itu contohnya ada hukum pidana militer, hukum pidana fiskal dan lainnya yang memang diatur secara khusus yang berlaku untuk khusus orang-orang khusus ya, yang melakukan kejahatannya. Nah, selanjutnya perbuatan pidana itu tidak sama dengan perbuatan biasa yang kita sebut bahwa perbuatan pidana itu ada delik ya, kita sering mendengar itu delik perbuatan pidana. Nah, ada juga nanti delik itu yang bersifat delik aduan ya, artinya pidana itu muncul apabila ada aduan atau yang merasa dirugikan mengadukan
Tapi ada juga yang pidana itu secara otomatis apabila melakukan pelanggaran akan segera ya diambil tindakan ya karena telah melanggar undang-undang. Ada juga yang dia melalui delik aduan, artinya ada yang mengadukan merasa dirugikan ya, melaporkan, maka tindakan akan diambil karena pelakuan perbuatan itu dianggap melakukan perbuatan pidana. Baik. Nah, jadi apakah perbuatan tersebut jenis pidana atau tidak, itu kita kenal dengan azas legalitas, principle of legality ya. Berarti tidak ada perbuatan dilarang dan dapat dikenakan hukuman apabila tidak ada diatur terlebih dahulu oleh undang-undang. Jadi sebaiknya juga kita mengetahui, membaca ya KUHP itu pasal-pasalnya, di situ jelas apa yang dilarang, mana yang boleh. Ya, apabila yang dilarang itu suatu perbuatan pidana artinya maka kita akan bisa dikenakan sanksi dan hukuman. Ya, di situ apa yang dalam undang-undang dilarang kalau kita lakukan berarti kita melakukan perbuatan pidana. Baik, juga tadi sudah disampaikan mengenai indikator perbuatan pidana itu apa saja. Ya. Kita contohkan tadi pasal 362 misalnya dilarang mengambil hak milik orang lain, barang milik orang lain, mencuri, maka mencuri itu dilarang, tindakan pidana. Atau dilarang merampas jiwa orang lain, yang membunuh, maka bunuh itu termasuk pada perbuatan pidana. Yang kedua, adanya kesalahan atau perbuatan yang dilakukan seorang yaitu telah melanggar ketentuan undang-undang ya, karena itu harus bertanggung jawab ya. Tidak ada hukuman pidana yang dapat diterapkan tanpa ada kesalahan yang dilakukannya. Jadi orang itu dihukum pidana karena ada kesalahan yang dilakukan. Kalau tidak ada kesalahan tidak bisa ya. Kalau mengada-ngada tidak bisa. Ada tidak di undang-undang kesalahan yang dilakukannya? Kalau tidak ya tidak bisa dikategorikan perbuatan pidana, tidak bisa dihukum. Yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan pidana dapat diterapkan pertanggungjawaban. Artinya setiap orang dapat bertanggung jawab, kecuali tadi kita katakan ya, ada orang yang mungkin sakit jiwa, tergolong anak-anak itu ya, belum terkena hukuman ya, atau sanksi. Kategorinya sesuai dengan aturan dalam undang-undang KUHP tentunya. Nah, jenis hukuman ya pada seseorang diatur dalam pasal 10 KUHP, itu pidana hukuman pokok dan juga pidana hukuman tambahan. Kemudian sistematika KUHP kita sudah jelaskan, buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103, buku 2 pasal 104 sampai 488, dan buku 3 tentang pasal 489, 570 yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan pelanggaran dan sebagainya. Jadi sistematika KUHP seperti itu, ada buku 3 dan sebagainya. Baik, demikian saja materi kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan seperti biasa ditonton, dipahami. Jangan lupa untuk mengisi nama, NIM dan kelasnya. Kemudian nanti diikuti dengan mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan diinstruksikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.